Koalisi Masyarakat Sipil berkeras menemukan dugaan adanya kickback atau komisi yang diterima pejabat Kementerian Pertahanan dari hasil pembelian pesawat Mirage. Apa alasan tetap melaporkan ke KPK sementara pesawat tak jadi dibeli? Sudah bergabung bersama kami Kurnia Ramadana dari Indonesia Corruption Watch. Dan kami juga sudah tadi mencoba menghubungi pihak Kemenhan, namun belum direspon. Selamat malam Mas Kurnia. Selamat malam Mas, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Mas, Anda termasuk dalam pelapor tadi siang ya? Ya, benar. Ya, apa yang dilaporkan ke KPK? Ya, yang pertama penting kami tegaskan apa yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil itu menjalankan hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, tepatnya pasal 41 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait dengan peran serta masyarakat. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil beberapa hari ke belakang tentu tidak tepat jika disebutkan, karena saat ini ramai diisukan terkait dengan isu politik, dilabelisasi terkait dengan isu pemilihan umum. Tentu kami tidak sepakat dengan narasi itu. Kemudian yang ketiga, apa yang kami lakukan tadi adalah memberikan dokumen-dokumen terkait dengan sejumlah analisa kepada lembaga yang berwenang untuk memverifikasi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu kami tidak mengatakan ada praktik korupsi di Kementerian Pertahanan. Namun kami selipkan kata dugaan, karena yang dapat menyebutkan ada tindak pidana korupsi adalah otoritas aparat penegak hukum tunggal, bukan pihak pelapor maupun pihak terlapor. Bantahan tentu sah-sah saja, akan tetapi kita berharap ada upaya proses penegakan hukum terlebih dahulu untuk menilai keabsahan laporan kami. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan substansi laporan kami, ada dua hal. Yang pertama terkait dengan indikasi kemahalan dalam proses perencanaan pembelian pesawat Mirage 2000-5. Meskipun memang tadi sudah disampaikan di VT Sindo bahwa pihak Kementerian Pertahanan melalui juru bicaranya, Mas Dhanil Anzar, mengatakan kontrak ini sudah dibatalkan. Apakah perdebatan berhenti di sana? Tentu tidak. Maka dari itu, langkah selanjutnya adalah Kementerian Pertahanan sebaiknya menyampaikan kepada masyarakat mana dokumen pembatalan tersebut. Tentu ketika satu kebijakan dikeluarkan, itu bukan berdasarkan penyampaian lisan, akan tetapi harus ada berkas administrasinya. Kemudian terkait dengan pengadaan atau rencana pengadaan tersebut yang sudah dibatalkan, kami melihat ada indikasi kemahalan harga. Sederhananya begini, 20 tahun yang lalu pesawat Mirage tersebut itu dihargai sebesar 23 juta US dollar sampai 35 juta US dollar. Akan tetapi disinyalir angka yang rencananya sebelumnya akan dibeli oleh Kementerian Pertahanan itu mencapai 60 juta US dollar. Tentu ini menjadi pertanyaan kenapa angkanya melambung tinggi. Sedangkan harga tahun 97 itu berkisar 20-an sampai 30-an juta US dollar. Logika sederhananya, barang apapun ketika berusia sudah sangat tua, maka harganya akan menyusut. Selain itu juga dengan indikasi kemahalan harga itu, kita harus berpikir panjang. Maksudnya apa? Berapa biaya perawatan yang akan digelontorkan oleh pemerintah? Tentu jumlahnya juga fantastis. Maka dari itu, beberapa tahun yang lalu, kita sempat ditawarkan oleh suatu negara mendapatkan pesawat tersebut dan kita menolak dengan sejumlah alasan. Tentu menjadi pertanyaan kritis di tengah masyarakat, kenapa sebelumnya ditolak, akan tetapi ini justru
sempat direncanakan untuk dibeli. Jadi itu terkait dengan proses pengadaannya. Kemudian yang kedua, kami dan mungkin masyarakat juga sudah membaca ada pemberitaan dari media luar negeri yang menyebutkan adanya kickback sebesar 7%, atau kalau dikalkulasikan itu hampir 900 miliar rupiah yang ditujukan atau diterima oleh seorang penyelenggara negara di Kementerian Pertahanan. Oleh sebab itu, kami mengantarkan bukti tersebut, pemberitaan itu, untuk diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Banyak yang mengatakan, kenapa buktinya itu sangat minim? Tentu kita harus paham, siapapun, termasuk masyarakat, kita memiliki keterbatasan akses. Keterbatasan akses untuk mendapatkan dokumen, memperoleh keterangan, karena pada dasarnya proses investigasi itu dilakukan oleh aparat penegak hukum. Maka dari itu kita antarkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian kami mensinyalir ada Badan Anti Korupsi Luar Negeri yang juga sedang melakukan investigasi. Maka dari itu kami berharap agar KPK juga menggunakan kewenangannya untuk berkoordinasi dengan pihak Badan Anti Korupsi Luar Negeri yang disebut dengan nama GRECO untuk menelusuri lebih lanjut terkait dengan polemik yang saat ini sedang dibaca dan dilihat oleh masyarakat. Sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa pelaporan kami itu terhadap unsur penyelenggara negara, bukan kontestan politik. Maka dari itu kami tidak sepakat jika ada pihak yang melabelisasi gerakan ini adalah gerakan politik. Demikian, Mas. Baik, Mas Kurnia, apakah Anda ada dokumen atau mungkin alat bukti yang Anda katakan tadi bahwa ada 7% kickback yang diterima oleh salah seorang penyelenggara negara yang kemudian tadi mungkin nggak tahu diduga kuat di Kemenhan, begitu ya? Yang jelas tadi kami sudah menyerahkan analisis hukum dan juga bukti yang tentu relevan dan menyokong pelaporan yang kami sampaikan kepada KPK. Bukti apa yang kami berikan itu belum bisa saya sampaikan, akan tetapi barang bukti itu dalam ilmu hukum tidak selalu linear dengan jumlahnya. Jadi bukan soal kuantitas bukti, meskipun sedikit buktinya, akan tetapi jika kualitasnya bagus, relevan dengan argumentasi yang dibangun, sebenarnya itu cukup untuk dapat dijadikan barang bukti yang dapat membantu penegak hukum menelusuri dugaan tindak pidana. Demikian. Apakah sejauh ini sudah ada hasil dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh GRECO yang Anda terima? Kami belum menerima kabar lebih lanjut. Akan tetapi yang kami dapatkan dan saya rasa juga dibaca oleh banyak masyarakat, ada proses investigasi yang sedang dilakukan. 7% itu sudah ditransferkan begitu ya? Itu yang harus didalami oleh KPK. Itu kan tingkatan lebih lanjut. Tingkatan pertamanya adalah apakah benar ada kickback tersebut, berapa persen, kapan diterima, bagaimana dilakukan, siapa yang melakukan, baik pemberi maupun penerima. Itu sepenuhnya domain dari aparat penegak hukum. Demikian, Mas. Baik, jika saja itu hanya artinya begini ya, jika itu memang rencana awalnya begitu, tapi kemudian tidak jadi begitu ya, yang mau dituntut jadinya apa nih? Artinya ada sebuah perencanaan kejahatan kemudian tetapi batal dilakukan. Jadi apa yang mau dikejarnya? Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, permufakatan jahat itu dapat diproses hukum. Namun apakah permufakatan jahat itu memenuhi unsur dalam
dugaan tindak pidana itu kami kembalikan kepada KPK. Namun saya ingin menegaskan saja bahwa permufakatan jahat itu tergolong dan dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Demikian, Mas. Baik, Mas Kurnia Ramadana, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Ya, semoga apa yang diperjuangkan juga nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Yang penting untuk kebaikan Indonesia semuanya. Terima kasih dan selamat malam. Salam sehat selalu. Terima kasih, Mas.